Raden Ajeng Kartini atau yang biasa lebih dikenal dengan era Kartini adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Jepara. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April 1879. Era Kartini adalah seorang pahlawan wanita yang dijadikan simbol emansipasi wanita di Indonesia. Beliau terkenal karena buku, yaitu buku Habis Gelap Terbitlah Terang, yang merupakan kumpulan surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda. Surat-surat yang dikirimkan Kartini kepada sahabatnya di Belanda merupakan bukti bahwa Kartini ingin melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya. Dalam bahasa Belanda, buku ini berjudul Door Door Termis Toch Lit, yang artinya habis gelap terbitlah terang. Buku ini menjadi pendorong wanita Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya. Perjuangan Kartini tidak hanya dilakukan dengan tulisan, tetapi beliau juga mendirikan sekolah gratis di Jepara dan di Rembang. Pada saat itu, wanita-wanita di Indonesia belum mendapat kebebasan dalam berbagai hal. Kaum perempuan tidak boleh mendapatkan pendidikan yang tinggi seperti pria. Kartini merasa tidak memiliki pilihan sama sekali karena dilahirkan sebagai seorang wanita. Beliau selalu diperlakukan berbeda dengan saudara maupun teman-teman laki-lakinya. Kartini juga iri dengan kebebasan wanita-wanita Belanda. Alasan inilah yang membuat Kartini berjuang untuk mengubah nasib kaumnya, yaitu kaum wanita. Masa remaja Kartini dilalui seperti wanita seusianya. Beliau hanya sempat memperoleh pendidikan sampai Europe Lager School atau setingkat sekolah dasar. Sebenarnya beliau ingin memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, akan tetapi beliau tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya karena sudah menjadi kebiasaan waktu itu. Kartini pun dipingit sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di tempat kelahirannya. Tiap wanita yang sudah menamatkan sekolah di tingkat dasar harus menjalankan pingitan sampai tiba waktunya untuk menikah. Kartini tidak mau berdiam diri saja. Beliau banyak bergaul dengan orang-orang terpelajar dan gemar membaca buku. Kartini tertarik membaca buku-buku tentang kemajuan wanita seperti karya Multatuli, yaitu Max Havelaar, dan karya tokoh-tokoh pejuang wanita di Eropa. Dari sana, beliau menyadari betapa tertinggalnya wanita Indonesia dibandingkan dengan wanita bangsa lain. Keinginan Kartini untuk memajukan kaum wanita semakin besar. Beliau sadar bahwa langkah pertama yang harus dia lakukan adalah melalui pendidikan. Beliau mengawali perjuangannya dengan mendirikan sekolah untuk anak gadis di daerahnya. Di sekolah itu, Kartini mengajarkan pengajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya. Semua itu ikhlas diberikan dengan cuma-cuma. Bahkan demi cita-citanya yang mulia itu, beliau ingin masuk ke sekolah guru di Belanda agar menjadi pendidik yang baik. Beasiswa dari pemerintah Belanda pun telah berhasil diperolehnya. Sayang, keinginan tersebut tidak tercapai karena larangan kedua orang tuanya. Beliau dipaksa menikah dengan Raden Adipati Djoko, seorang bupati Rembang. Semua itu tidak menghilangkan semangatnya untuk meneruskan cita-citanya. Setelah menikah, beliau mendirikan sekolah di Rembang. Langkah ini menginspirasi wanita-wanita lainnya dengan mendirikan sekolah Kartini di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan Cirebon. Sudah melahirkan anaknya yang pertama, Raden Mas Susalit, sayangnya Kartini jatuh sakit. Beliau tutup usia pada 17 September 1904. Semasa hidupnya, Kartini memiliki banyak teman, termasuk teman baiknya yang ada di negeri Belanda. Beliau banyak bercerita tentang isi hatinya untuk memajukan wanita di negerinya. Beliau juga menuliskan adanya persamaan hak antara kaum pria dan wanita. Nah, setelah beliau meninggal, surat-surat itu dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku, Habis Gelap Terbitlah Terang. Mengingat besar jasa Kartini pada bangsa ini, maka pemerintah mengeluarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964. Selain itu, hari lahir Kartini tanggal 21 April ditetapkan sebagai Hari Kartini. Pemerintah Indonesia juga pada tahun 1985 melalui Bank Indonesia juga pernah mencetak mata uang nominal Rp10.000 dengan gambar R.A. Kartini.